Baik. Selamat pagi, Mas Hendra. Pagi, Pak. Baik. Apa kabarnya sekarang? Tuhan sehat, Pak. Sehat ya, puji Tuhan ya. Ngomong sekarang ini lagi sibuk apa ini, Mas Hendra? Sekarang ini sedang sibuk pelayanan perintisan gereja, Pak. Jadi pelayanan perintisan gereja. Benar. Kalau saya pahami, apakah itu sangat penting buat Mas Hendra untuk pelayanan gereja? Apa betul? Betul, Pak. Sangat penting, Pak. Penting ya, luar biasa. Baik, Mas Hendra, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Nah, coaching itu bukan mentoring, coaching bukan konseling, tetapi coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Mas Hendra siap? Siap, Pak. Baik. Nah, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Mas Hendra serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Mas Hendra. Apakah Mas Hendra berkenan? Siap, Pak. Boleh, Pak. Baik. Nah, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Mas Hendra capai? Ya, tentunya ingin menjadi pendeta dan menjadi pengajar baik. Artinya sama-sama memaksimalkan dua profesi ini, Pak. Jadi keinginannya untuk di akhir sesi coaching ini mendapatkan bahwa apakah panggilan untuk menjadi seorang pendeta dan mengajar itu betul-betul ada di dalam diri daripada Mas Hendra. Apakah demikian? Benar, Pak. Nah, kalau demikian, apa yang Mas Hendra pahami tentang seorang pendeta? Seorang pendeta itu berarti menggembalakan, membawa umat untuk bisa mengenal Tuhan atau dan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat. Jadi seorang pendeta itu untuk mengajak umat mengenal Tuhan supaya umat bisa hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan, begitu ya. Benar. Baik. Nah, yang kedua tadi untuk keinginan mengajar juga. Apakah mengajar ini kepada umat atau kepada di sekolah seperti apa? Tentunya mengajar di sekolah, tetapi lebih spesifik lagi ingin mengajar agama Kristen, Pak. Jadi untuk tahap kedua ini selain jadi pendeta juga mengajar agama Kristen. Ya, Pak. Gitu ya. Baik. Nah, apakah ini menurut Mas Hendra bisa dicapai? Saya rasa bisa, Pak. Kalau belajar, saya rasa bisa, Pak. Jadi sebagai seorang pendeta dan nanti akan menjadi seorang pengajar, ini bisa dicapai oleh Mas Hendra gitu ya? Benar, Pak. Baik. Nah, apakah ini juga bisa realistis menurut Mas Hendra? Menurut saya realistis, Pak. Realistis ya. Baik ya. Nah, terus apakah tujuan ini untuk bisa lebih spesifik dapat dicapai di sesi coaching ini? Gimana, Pak? Apakah yang kita bicarakan ini mengenai menjadi pendeta dan menjadi pengajar itu menjadi satu tujuan spesifik yang dapat kita capai di sesi coaching ini? Benar, Pak, benar. Ya, bisa dicapai nanti di sesi coaching ini ya, Mas Hendra. Baik. Nah, kalau demikian, apa ukuran yang Mas Hendra rasakan atau alami keberhasilan ini? Ada nggak ukuran keberhasilannya saat sesi coaching ini? Untuk sekarang belum. Ukuran gimana, Pak? Ukurannya artinya setelah kita adakan sesi coaching ini, sesuatu yang diharapkan atau diinginkan oleh
Mas Hendra itu bisa tercapai? Apa yang diharapkan gitu Pak ya? Ya. Dengan sesi coaching ini sih harap saya semakin mengerti dan tahu potensi apa yang harus digali untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi untuk pendeta sekaligus mengajar. Baik, artinya bahwa sesuatu yang kita akan bicarakan secara sungguh-sungguh ini akan memberikan pemahaman yang dalam buat Mas Hendra. Baik. Apakah tingkat pemahaman Mas Hendra tentang penggabungan antara guru dan pendeta ini sudah bersambung atau menyatu? Benar, Pak. Oh gitu. Jadi menjadi seorang pendeta plus menjadi seorang pengajar agama Kristen gitu ya? Ya, Pak. Baik. Apakah ini sesuai dengan keyakinan Mas Hendra? Benar, Pak. Baik, sesuai dengan keyakinan Mas Hendra. Dan juga apakah ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri Mas Hendra? Benar, Pak. Bisa jelaskan nilai-nilai apa yang Mas Hendra bangun daripada seorang pendeta dan pengajar guru agama? Gimana maksudnya, Pak? Gimana, Pak? Ya, nilai-nilai apa atau keyakinan apa yang Mas Hendra bangun di dalam menjadi seorang guru dan menjadi seorang pengajar agama Kristen, menjadi seorang pendeta? Ya, menjadi seorang pendeta tentunya kan tadi saya bilang saya ingin membawa umat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya ingin umat juga mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan di mengajar, saya melihat saat ini sangat minimnya guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah secara khusus di negeri. Karena tentunya setiap anak itu membutuhkan namanya pengajaran agama. Kalau hanya anak mendapat pengajaran agama di gereja, itu tentunya sangat minim. Karena hanya sekali di 1 minggu. Nah, kalau sampai di sekolah mereka tidak mendapatkan pendidikan agama, bagaimana nanti generasi Kristen? Maka tentu saya pikir ini sangat penting mengajarkan pelajaran agama kepada anak-anak Kristen secara khususnya, Pak. Baik. Nah, saya kalau tidak salah mendengar tadi bahwa keadaan atau kendala sekarang itu bahwa anak-anak di sekolah itu sangat minim pengajaran agama Kristennya. Kalau hanya di gereja saja itu sangat kecil sekali serapan atau pengetahuan daripada jemaat atau anak-anak gitu ya. Benar, Pak. Menurut Pak Hendra atau Mas Hendra, apa masalah atau situasi yang dialami saat ini oleh Mas Hendra terhadap ini? Apa yang menjadi situasinya yang Mas Hendra lihat saat ini atau alami saat ini tentang itu? Yang saya lihat memang karena saya juga dulu dari sekolah negeri. Nah, di sekolah itu memang tidak ada disediakan guru agama Kristen. Jadi kami di sekolah itu belajar agama Islam, padahal tidak semua di kelas itu ada agama Kristen. Nah, itu melihat jangan sampai kita orang Kristen lebih memahami agama lain, tapi agama kita sendiri kita tidak pahami. Maka saya pikir ini sangat penting. Kalau sampai kita tidak memiliki pengetahuan tentang agama kita, tentu akan menjadi pemuda akan menjadi dewasa, dan ketika di dewasa pasti dia memimpin tanpa pengetahuan tentang agama yang baik. Bagaimana pemimpin nanti bisa memimpin dengan baik? Oke. Baik. Nah, kalau demikian, kira-kira menurut Mas Hendra, apa penyebabnya sehingga pelajaran agama Kristen itu sangat kurang di sekolah? Itu tadi karena sekolah tidak menyediakan guru secara khusus untuk mengajar agama.
mereka lepas tangan. Karena guru-guru yang khusus untuk mengajar agama Kristen itu tidak disediakan secara khusus dari pihak sekolah. Apakah demikian? Benar. Secara sekolah negeri. Baik. Itu khusus di sekolah-sekolah negeri gitu, Mas Hendra ya. Nah, terus kira-kira apa hasil yang ingin dicapai untuk mengajar sekolah atau mengajar agama di sekolah, menurut Mas Hendra? Itu tadi Pak, saya ingin anak didik atau orang-orang Kristen yang ada di sekolah memiliki pengetahuan tentang agamanya, sehingga kehidupannya sehari-hari itu mencerminkan bagaimana seseorang itu beragama, secara khusus kan agama Kristen tentang kasih. Jadi saya ingin anak-anak Kristen yang ada di sekolah itu memiliki kehidupan yang mencerminkan bagaimana orang Kristen yang sebenarnya, bahkan ketika mereka nanti keluar dari sekolah, Pak. Oke. Jadi diharapkan bahwa keberhasilan ketika ada guru yang mengajarkan anak-anak di sekolah, khususnya untuk agama Kristen, maka anak-anak ini bisa ketika keluar itu betul-betul mencerminkan sesuai dengan apa yang dia tahu, dia alami, dia rasakan dari ajaran yang diajarkan oleh guru agama di sekolah. Apakah demikian? Benar, Pak. Baik. Nah, berikutnya, apa ukuran untuk ini bisa berhasil menurut Mas Hendra? Untuk menjadi seorang pengajar, Pak, atau gimana, Pak? Ya, menjadi seorang pengajar apa ukuran? Ukuran yang bisa kita lihat adalah ketika kita melihat hasilnya, Pak. Jadi kalau kita sudah menjadi pengajar, kalau memang kita sudah menjadi pengajar yang baik, maka tentu kita bisa melihat hasil yang kita kerjakan selama ini. Artinya kalau kita mengajar di sekolah, artinya ada buahnya. Jadi kita bisa melihat buahnya. Melihat buahnya dari apa yang kita ajarkan itu ya. Benar, Pak. Baik. Nah, menurut Pak Hendra atau Mas Hendra, apa solusinya untuk bisa ini tercapai? Supaya tercapai itu harus ada guru yang mengajar di sekolah. Kalau bisa di semua sekolah harus ada guru agama Kristennya. Akan tetapi ada kendala. Sekolah tidak menyediakan guru agama Kristen di sekolah. Nah, ini juga yang saya pelajari bagaimana caranya supaya di sekolah-sekolah, di setiap sekolah hadir guru-guru agama Kristen. Berarti diharapkan solusinya bahwa guru agama Kristen harus ada di setiap sekolah-sekolah untuk mengajar anak-anak yang beragama Kristen. Benar, Pak. Nah, untuk pribadi daripada Mas Hendra, apakah bisa untuk melakukan solusi ini? Bagaimana, Pak? Untuk diri Mas Hendra, apakah bisa untuk melakukan solusi ini hadir di sekolah? Saya pikir kalau kita berusaha pasti bisa, Pak. Baik. Jadi asal ada kemauan untuk mau hadir dan menjangkau mereka dan siap untuk mengajar mereka sesuai dengan kemampuan yang diperoleh, khususnya untuk mengajar agama Kristen. Apakah demikian, Mas Hendra? Benar. Baik. Nah, oke. Apa dampak yang terjadi bila hasil yang diperoleh ini dicapai, menurut Mas Hendra? Dampak bagi saya atau dampak bagaimana, Pak? Ya, pertama bisa dampak bagi Mas Hendra atau bagi anak-anak tadi dan bagi siapa yang menyangkut tentang pemahaman yang kita bangun ini. Ya, pertama dampak bagi yang saya ajar, tentu mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup bermoral. Artinya mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka benar-benar menerapkan pengajaran agama Kristen, tentunya hidup mereka akan lebih baik lagi dibandingkan dengan generasi-generasi yang tidak memiliki
pelajaran agama di sekolahnya, secara khusus Kristen. Nah, dampak bagi saya tentunya merasa senang karena saya semakin banyak memberkati, banyak mempersiapkan anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman. Nah, sehingga ketika saya mengajar akan ada dampak bagi mereka, itu ada rasa kepuasan tersendiri karena saya sudah menjadi berkat bagi mereka. Baik. Nah, kalau dilihat di dalam diri daripada Mas Hendra, itu suasana yang ada di dalam perasaan itu saat kita membicarakan tentang tujuan untuk menjadi seorang pendeta dan guru itu seperti apa? Suasana bagaimana, Pak? Suasana perasaannya itu seperti apa? Semangat, gembira, senang, atau seperti apa? Salah satu atau seperti tiga-tiganya? Tentunya kalau tercapai nantinya, Pak, sangat semangat dan gembira, Pak. Semangat ya, dan gembira gitu ya. Kalau itu dihitung dari 0 sampai 10, itu angka berapa semangat dan senangnya itu? Kalau tercapai, Pak? Ya. 10 pastinya, Pak. 10, luar biasa. Jadi 10. Nah, kalau 10 bisa diakses nggak semangatnya itu keluar? Itu seperti apa dilambangkan semangatnya itu? Saya nggak tahu juga gimana dilambangkannya, tapi pastinya kalau apa yang saya rindukan itu tercapai, tentu ada kegembiraan, Pak. Artinya usaha saya tidak sia-sia menghasilkan buah, artinya berhasil. Itu pasti ada kesenangan yang luar biasa, kegembiraan. Ada kegembiraan, kesenangan, kegembiraan yang luar biasa. Nah, baik, kesenangan, kegembiraan itu ketika digabung beserta dengan semangat itu Hendra merasakan sesuatu perasaan yang seperti apa? Ada muncul suatu perasaan seperti misalnya api berkobar-kobar, atau seperti gelombang laut, atau seperti burung lagi terbang di angkasa, atau seperti apa munculnya di dalam perasaan ketika itu digabung? Ada semangat, ada kegembiraan, ada sukacita. Gimana tuh? Saya kurang paham. Ya, jadi tadi muncul di dalam perasaan semangat ketika itu berhasil, lalu ada kegembiraan, ada sukacita. Nah, ketika itu digabung, semangat, kegembiraan, dan sukacita itu muncul suatu perasaan itu dalam bayangan atau dalam imajinasinya. Perasaan daripada Mas Hendra itu seperti apa? Ada berupa lambang seperti apa? Apakah seperti api yang berkobar-kobar, atau seperti gelombang laut yang besar, ya, atau burung terbang yang bebas di angkasa merasakan perasaan seperti apa? Atau ada hal yang lain? Ya. Lebih tepatnya mungkin seperti apa itu, Pak? Burung yang terbang di angkasa. Oh, lebih dekat kepada simbol daripada burung terbang di angkasa. Artinya mengalami suatu perasaan yang bebas, merdeka, karena bisa menyelesaikannya itu dengan tuntas begitu. Benar, Pak. Baik, luar biasa. Nah, terus sesuatu yang sudah didapatkan itu, kira-kira penghargaan apa yang akan diberikan kepada Mas Hendra, bagi diri Mas Hendra? Mas Hendra akan berikan penghargaan apa kepada Mas Hendra, pada dirinya? Saya kurang tahu juga gimana bilangnya kalau saya sudah mencapai. Ya, kamu akan ucapkan apa kepada dirinya sendiri? Terima kasih karena perjuangan itu akhirnya sampai. Apa yang diharapkan melalui proses akhirnya sampai. Baik. Tercapai. Baik. Jadi mengucapkan terima kasih kepada dirinya Mas Hendra atas keberhasilan yang dicapai. Demikian ya? Benar, Pak. Baik, luar biasa. Nah, Mas Hendra, apa kesimpulan yang dapat Mas Hendra ambil dari sesi coaching ini? Kesimpulan, Pak, ya? Ya, kamu mendapatkan apa dari sesi coaching kita ini? Artinya kita, kalau yang saya lihat,
setiap tujuan kerinduan kita yang ingin kita capai, kita harus tahu dampaknya, kita harus tahu kenapa kita harus melakukannya, dan kita juga harus melihat dampaknya itu bukan hanya pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada diri sendiri apabila apa yang kita capai, apa yang kita rindukan itu tercapai. Jadi yang didapatkan dari sesi coaching ini bahwa Mas Hendra menemukan ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Benar, Pak. Lalu sumber daya yang diperlukan, ya, dan benar. tujuan yang akan diperoleh. Benar, Pak. Bisa disampaikan apa langkah yang menjadi satu kesimpulan dari Mas Hendra, sumber daya dan tujuannya. Seperti tadi, untuk mencapai menjadi seorang pengajar, pendeta yang mengajar itu harus memang harus ada orang yang berniat dulu pastinya. Tadi saya bilang saya ingin mengajar. Harus juga tujuannya kenapa, atau penyebabnya kenapa ingin mengajar. Dan yang kedua, ada selanjutnya itu dampaknya. Dampak mengajar itu apa? Dan setelah dampak kita harus melihat juga ketika apa yang sudah kita capai itu semuanya tercapai, apa yang harus kita lakukan atau apresiasi apa yang harus kita berikan pada diri sendiri. Iya. Artinya apa yang kita dapatkan di sesi coaching ini itu sudah dirasakan cukup menurut Mas Hendra? Puji Tuhan, Pak. Ya, baik. Nah, terus apa yang akan Mas Hendra lakukan setelah selesai coaching ini? Tentunya mempersiapkan diri lagi, Pak. Mempersiapkan apa yang harus disampaikan nantinya, Pak. Baik. Artinya kan guru juga perlu ilmu atau hak berisi. Bukan itu nggak berhenti sampai di sini saja. Itu harus terus-terus begitu, Pak. Baik. Jadi setelah selesai coaching ini, Mas Hendra akan mempersiapkan diri untuk belajar, lalu mencari suatu peluang atau kesempatan untuk menjadi seorang guru, meskipun sudah menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang guru di kelas, dan itu bila ada kesempatan untuk bisa masuk untuk menjadi seorang tenaga guru di sekolah untuk mengajar guru agama Kristen. Benar, Pak. Kira-kira kapan waktunya ini kita atau Mas Hendra bisa lakukan selain ya tadi setelah coaching ini? Ada target? Untuk tahun ini sepertinya belum ada, Pak, karena masih terikat. Mungkin mulai tahun depan saya akan semakin memfokuskan diri, Pak. Baik. Jadi untuk tahun ini masih baik. Jadi untuk tahun depan nanti akan memfokuskan diri untuk menjadi seorang guru agama Kristen, ya. Benar, Pak. Selain daripada seorang pendeta. Benar, Pak. Baik, Mas Hendra, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Apakah sesi coaching ini memenuhi coaching goal Mas Hendra atau tujuan daripada Mas Hendra di awal daripada sesi coaching ini? Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa bisa mencapai daripada sesi ini. Oke, kalau demikian saya ucapkan terima kasih Mas Hendra. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan berdampak bagi Mas Hendra, bagi saya, maupun bagi setiap yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, ya. Terima kasih, Pak. Baik.